Saya lanjutkan, Mas Adi, komitmen Presiden Prabowo terhadap korupsi, komitmen untuk memberantas korupsi. Ya. Apakah artinya permintaan amnesti dari Noel akan ditolak? Ya, saya tidak bisa menebak soal itu ya. Tapi ada kecenderungan bahwa persoalan amnesti itu sepertinya agak sulit untuk diberikan. Pertama, prosesnya juga persidangan kan belum dilakukan. Yang jelas kalau kita melihat perkembangan secara umum, termasuk juga komentar kawan-kawan politisi dan anggota dewan, sepertinya agak sulit untuk mendapatkan amnesti. Agak berbeda dengan kasus Hasto dan Tom Lembong yang saya kira memang kasusnya itu masih cukup debatable. Apakah persoalan politik dan hukum itu kan cukup panjang dan menimbulkan kegaduhan yang cukup berkepanjangan. Kasus Noel ini kan dibaca oleh publik karena persoalan OTT. Kalau OTT itu terindikasi memang tidak ada persoalan politik tapi murni persoalan hukum. Minimal ada bukti-bukti yang memang dijadikan sebagai novum ya secara hukum oleh KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tadi saya ngomong di negara ini nggak boleh lagi ada yang so asik dan so akrab karena sepertinya pemerintahan kali ini itu akan tutup mata bagi siapapun yang melakukan tindakan-tindakan korupsi, tak ada ampun bagi dia. Dan itu terbukti, Noel kemudian ditangkap tersangka dan sepertinya proses keanggotaannya di partai akan diselesaikan juga. Itu yang saya kira sebagai bentuk bagaimana persoalan keseriusan terkait dengan pemberantasan korupsi itu tidak main-main. Harapan kita sebagai rakyat, harapan kita sebagai warga negara sebenarnya Eva, tentu ini menjadi trigger, ini menjadi guidance bahwa persoalan-persoalan besar terkait dengan korupsi di negara kita tentu harus diungkap setuntas-tuntasnya. Tentu bukan hanya Noel. Bahkan kalau kita menjelaskan atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KPK beberapa waktu yang lalu, bukan tidak mungkin ini akan merembet pada persoalan-persoalan yang lain di internal ketenagakerjaan. Dan saya kira ini bukan hanya ini kali sini saja. Itulah yang saya kira kita tunggu bagaimana pengembangan kasus terkait dengan K3 ini yang dalam banyak hal tentu yang dirugikan itu adalah tenaga kerja. Yang dilungkakan itu adalah para pekerja yang saya kira memang bagi saya cukup dolim lah kalau kemudian harus mengeksploitasi mereka demi kepentingan untuk mengakumulasi kepentingan ekonomi seperti korupsi itu. Jadi saya kira di situ konteksnya. Silahkan ditanggapi Pak Timbul keseriusan tidak main-main dan komitmen di bidang ketenagakerjaan dari pemerintah. Ya, jadi memang tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa di Kementerian Ketenagakerjaan ini kan sudah cukup banyak masalah ya yang memang berpotensi juga akan terjadi masalah ya. Kalau seorang teman bilang nih kementerian kayak pasar gitu ya. Tadi saya bicara dengan teman, transaksinya tuh nggak di kantor, dia yang 15 juta itu di kantin. Sekalian makan seperti ini K3 ini. Dan memang kalau kita lihat ya itu kan IBM itu ya. Ini kan orang Kementerian Tenaga Kerja Eselon 3 yang punya juga PJK 3, perusahaan jasa K3. Dialah yang main yang kalau kita lihat itu jumlah biaya apa yang diambil itu paling besar dia kan yang ngambil ya. Nah, tentunya ini kan juga menjadi sebuah citra negatif selagi kita sekarang sedang berharap investasi masuk, iklim investasi lebih baik, ya, pengangguran bisa diturunkan untuk menurunkan kemiskinan. Di satu sisi iklim pemerintah mencoreng dirinya sendiri sehingga investor akan melihat wah kalau gitu susah mendapatkan izin tenaga kerja asing, susah mendapatkan K3, terus kita bagaimana mau mendapatkan produktivitas perusahaan semakin besar, semakin baik dan sebagainya. Ini kan menjadi kontraproduktif. Menurut saya ini bagian dari upaya yang akhirnya membuat bangsa kita sedikit datang investornya. Lapangan kerja akan sedikit, pengangguran akan meningkat, kemiskinan akan meningkat. Nah jadi tentunya saya sih berharap Pak Presiden Prabowo ya benar-benar itu memerintahkan supaya Kementerian Ketenagakerjaan itu benar-benar bersih. Sedikit ya, Inspektorat Jenderal, Irjennya itu kan dari KPK. Yang memang sebenarnya itu sudah mengingatkan sebenarnya bahwa transaksi ini sudah harus diselesaikan. Tapi ya itu yang namanya pejabat karatan dengan korupsi dia jalankan akhirnya begini. Ya, nah tentunya yang saya mau katakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan ini yang memang punya mitra utamanya ke pengusaha, orang-orang yang punya uang. Nah, ini yang harus benar-benar bisa diselesaikan lah ya.
Dan kalau memang nanti menterinya terlibat, ya harus diangkut. Yang kalau memang pejabat sebelum-sebelumnya ikut terlibat, ya supaya beres-beres ini, bersih-bersih ini bisa meningkatkan citra untuk Kementerian Tenaga Kerja lebih bersih, sehingga juga bisa meningkatkan citra iklim investasi kita seperti itu. Tidak ada lagi. Ya. Baik, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Timbul, KPK juga sempat menyebut ya otak di kasus Noel Sultan berpangkat koordinator eselon 3 ya. Kok bisa Mas Yudi? Ya, tadi saya katakan bahwa yang paham tentang sistem, yang paham tentang alur proses kan memang pejabat-pejabat teknis. Ya. Nah, di sanalah mereka bermain, tetapi tentu mereka juga harus waspada ya. Apakah atasan mereka merestui atau tidak? Karena Inspektorat Jenderal itu biasanya akan kejam sama pegawai yang bawah. Tetapi kalau pegawai atas, direktur, dirjen, apalagi setingkat menteri wamen, nggak berdaya mereka, gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa korupsi mereka itu berlangsung dengan lancar tanpa hambatan dan seperti ada approval ya dari atasan, maka mereka harus memberikan upeti-upeti tadi ya pada pejabat-pejabat yang mengetahui kejadian. Jadi pejabat-pejabat ini ya misalnya kayak Bang Noel ini kan mengetahui, wah anak buah gua korup nih gitu kan, tapi malah jadi bagian misalnya meminta 3 miliar untuk renovasi rumah gitu kan. Kemudian yang cocok yang mana? Nah, itu menarik. Saya agak kecewa dengan Bang Noel ketika salah satu yang disampaikan oleh KPK adalah seperti itu. Itu kan seperti orang korupsi yang udah pro, yang udah profesional. Mengapa, Mbak? Karena seorang pejabat ya, ketika kan dia paham anak buahnya gajinya berapa lebih dari dia. Ketika kemudian dia bertanya tapi sudah tahu jawaban akan diberi, ini kan menarik, itu kan kode bagi dia. Kamu kan pemain motor ya, menurutnya buat saya yang pantas apa kan? Dia bukan bertanya minta saran ya, dia minta motor, ya kan? Itu kan kode gitu kan, dan benar kan? Ternyata diberikan motor, walaupun ternyata sampai saat ini surat-suratnya nggak jelas, gitu kan? Jadi bagi saya bahwa uang-uang yang ada di penampungan para koruptor ini itu pasti mengalirnya kemana-mana. Ketika tadi dibilang bahwa Bobi kebagian sekitar 69 miliar ya. Itu nggak dimakan dia semuanya. Ya kenapa? Dia juga nggak akan berani. Kita tahu bahwa sebenarnya pasti orang ini kan melapor ke atasan, Anda korupnya gimana sih? Ya kan? Ternyata korupnya begini-gini. Berapa yang Anda bayarkan? Ingat loh Mbak, dari 275.000 ke 6 juta. Itu kan bukan jumlah yang sedikit. Ya. Ini kan bukan korupsi yang kemudian PT corruption ya namanya ya. Artinya kalau 275.000 paling mantok sejuta aja udah bagus gitu ya. Bukan mentolari tapi istilahnya ini sampai 6 juta. Ini kan berarti ada sesuatu yang aneh gitu ya. Dan ini menurut saya ya cara memutusnya yaitu tadi dengan ditangkap. Kalau nggak ditangkap ini pasti akan berlanjut sampai periode berikutnya. Jadi bagi saya ketika mereka memberikan upeti, mereka untuk ngetes, ya kan? Ini saya masih bisa bertahan hidup untuk korupsi di masa ini nggak? Ternyata masih. Dan kemudian akhirnya mereka merasa wah berarti bos saya terlindungi. Ingat loh dari Desember, andai kan waktu itu Bang Noel mau membongkar, tidak akan terjadi OTT saat ini, gitu kan? Dan kemudian yang menarik adalah bahwa cara modusnya itu adalah diminta dulu oleh Bang Noel. Artinya dari 7 bulan ini ya, dari Bang Noel terima di bulan Desember sampai bulan Agustus ini, 8 bulan ini, itu kan penerimanya hanya Ducati. Bisa jadi ya uang-uang yang masih ada di penampungan itu suatu saat juga akan dikeluarkan lagi. Nah, cuma memang jumlahnya masih banyaknya di Bobi ini. Seperti itu, Mbak. Baik, soal upeti, kemudian soal kong kali kong ini, Bu Irma, apakah DPR sudah melakukan evaluasi terkait dengan K3 sebelum kasus ini akhirnya terungkap? Saya kira ketika kita RDP, kita sudah menjelaskan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Di tengah isu beberapa kasus yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja, kami sudah wanti-wanti, ya kan? Kepada menteri baru nih, karena menteri baru ini Pak Yasirli ini adalah akademisi. Nah saya bilang sama beliau, saya bilang Pak, Bapak jangan nanti dibohongin nih sama staf-staf Bapak nih gitu ya. Kemudian
program kerja Bapak juga jangan copy paste dari setiap tahun seperti itu gitu. Sementara situasi ekonomi global ini kan berubahnya sedemikian cepat. Nah, Bapak harus tahu nih bagaimana caranya gitu mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama ini di dalam. Dan kalau perlu bersihkan semua tuh. Ya, semua dibersihkan gitu. Jangan sampai ada yang tersisa lagi nih dari sisa-sisa masa lalu yang kemudian menjadi yang terus menerus menjadi masalah. Bahkan saya mendengar yang namanya Bobi ini punya PJTKI ya. PJK 3. PJK 3. Perusahaan jasa K3. Nah, itu kan yang seharusnya nggak boleh dilakukan oleh regulator gitu ya. Masa dia bermain di dalam arena yang seharusnya dia menjadi wasit di sana gitu. Nah, yang seperti ini udah kami sampaikan secara tegas kepada Menteri Tenaga Kerja. Termasuk dengan Noel juga saya bilang sebelum kejadian ini, saya bilang kamu sudah bagus nih ya. Turun ke lapangan sementara Pak Yasirli sebagai akademisi bicara soal administrasi dan lain sebagainya. Tapi ingat saya bilang, yang namanya kapasitas, kalau tidak kamu barengi dengan akuntabilitas moral, kamu akan celaka, saya bilang. Kamu pasti celaka. Itu udah berulang kali. Bahkan di sini kemarin waktu kita ada di sini, waktu saya di Metro dengan beliau, dengan si Noel juga, saya sudah bilang secara tegas. Hati-hati, saya bilang ya. Pak Presiden mengangkat derajatmu, saya bilang ya, memberikan kepercayaan kepadamu, maka kamu harus bertanggung jawab dengan amanah yang sudah diberikan ke kamu. Kamu aktivis, saya bilang, saya juga mantan aktivis, jangan mempermalukan aktivis. Harusnya itu yang kamu lakukan. Jadi di RDP itu pun kami di Komisi 9 sudah wanti-wanti pada Menteri Tenaga Kerja, ya. Semua program-program ketenaga kerjaan hari ini begitu diharapkan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden untuk bisa gitu ya meminimais kejadian-kejadian PHK massal yang sekarang terjadi. Bagaimana caranya Kementerian Tenaga Kerja bisa mengkoordinasikan semua menteri, kementerian untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya kalau kemudian belum lapangan pekerjaan tercipta tapi prasyarat untuk bisa membuka lapangan pekerjaan ya K3-nya diperjualbelikan, gimana caranya nanti? Jadi harus ada upaya bersih-bersih ya, menyeluruh ya, kapasitas harus diiringi dengan akuntabilitas. Kita akan bahas lagi, usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.